Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, selamat bertemu dan selamat belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang praktikum genetika. Di sini kita akan bahas dua praktikum. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan jelaskan masing-masing praktikum. Adapun judul praktikum kita yang pertama itu yaitu tentang pengamatan fase pembelahan mitosis bawang merah dengan metode squash. Adapun tujuan praktikum yang pertama ini yaitu untuk dapat mengamati fase pembelahan mitosis sel pada bawang merah. Adapun prosedur kerja pada praktikum pertama ini, yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan praktikum secara lengkap. Yang kedua, iris bawang merah secara horizontal. Yang ketiga, beri larutan HCl1N 1-2 tetes. Tunggu sampai 1 atau 2 menit. Lalu beri larutan safarin menggunakan kuas pada bawang merah selama 1-2 menit. Yang keempat, pindahkan preparat ke dalam objek gelas. Tutup dengan deka gelas kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, tekan atau ditindih dengan metode squash objek gelas sampai terpisah bawah mikroskop. Lalu gambarkan hasil yang telah anak-anak amati. Nah, pasti anak-anak sekalian bertanya ya kan, apa sih fungsi fiksasi dan meserasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan kepada anak-anak sekalian. Nah, fungsi fiksasi ini adalah untuk bisa menghentikan aktivitas seluler dan mengawetkan proses yang terjadi ketika ujung akar bawang merah dipotong. Dengan demikian, proses mitosis itu yang mungkin terjadi pada waktu pemotongannya itu dapat dijebak dalam keadaan terfiksasi, sehingga nanti pada saat kita melakukan pengamatan preparat yang sudah selesai di bawah mikroskop akan menunjukkan aktivitas sel-sel meristem pada ujung akar. Nah, sedangkan fungsi meserasi adalah agar jaringan bawang merah itu lunak dan diharapkan akan menjadi selapis saja, karena akan mempermudah proses pengamatan kita terhadap pembelahan mitosis yang mungkin berhasil terfiksasi. Nah, setelah kita melakukan percobaan praktikum ini, maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu yang pertama, pada praktikum ini diketahui bahwa terdapat dua fase mitosis, yaitu profase, di mana terdapat gelendongan-gelendongan di tengah-tengah yang berwarna merah, seperti gambar yang di samping. Nah, selanjutnya itu ada fase anafase, terbentuk benang spindle dan pergeseran sentrial kutub arah utara. Kemudian anafase ini terjadi pergeseran kromosom kutub yang berlawanan, dan selanjutnya terdapat membran sel yang memanjang. Yang selanjutnya itu pada pengamatan berikutnya itu ditemukan sel dalam fase talofase. Pada tahap ini ditandai dengan pembentukan membran inti yang mulai terlihat. Pada fase ini kromosom baru telah menyelesaikan pergerakannya menuju kutub dan mulai menyebar di dalam membran nukleus. Untuk lebih jelasnya seperti gambar di samping ini yang telah Ibu tampilkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah Ibu akan membahas tentang praktikum yang kedua. Nah, adapun judul praktikum kita yang kedua yaitu variasi pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Adapun tujuan praktikum kita pada praktikum yang kedua ini yaitu yang pertama itu kita dapat menjelaskan tipe-tipe keragaman pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, tujuan yang kedua itu adalah
dapat membuat cakram genetika. Nah, adapun hasil pengamatan pada variasi karakter pada tumbuhan dan hewan yang telah kita amati, supaya lebih jelasnya, melihat gambar yang telah Ibu tampilkan pada video ini. Gambar ini adalah hasil pengamatan variasi pada tumbuhan. Nah, pada foto di samping ini dapat dijelaskan bahwa pengamatan pada tumbuhan yang telah kita lakukan itu. Nah, di sini kita membuat tanaman bunga kertas atau dengan nama latinnya Bougainvillea. Nah, di mana bentuk bunga pertama itu daunnya menjantung, memiliki diameter daun 7 sampai 5 cm. Daunnya itu dominan hijau, memiliki tangkai daun berwarna coklat tua, dan panjangnya itu sekitar 30 cm. Dan warna bunganya itu putih. Itu pada tabel pertama. Nah, pada bunga yang kedua itu berwarna merah muda, memiliki bentuk daun yang juga menjantung, berdiameter 7 cm, warna daunnya hijau muda, dan warna tangkainya coklat muda, agak keabu-abuan. Pada bunga yang ketiga itu ada warna ungu muda dengan bentuk daun menjantung, diameter daunnya itu ada 5 cm. Warna daunnya itu hijau muda dengan panjang batang 50 cm dengan bentuk batang berkelok-kelok. Nah, perbedaan ini semua karena adanya keanekaragaman genetik yang merupakan hasil seleksi alam dari satu spesies terhadap lingkungannya. Nah, keanekaragaman ini tidak hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga terjadi pada manusia. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah hasil pengamatan karakteristik pada hewan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak sekalian bisa lihat pada gambar di samping. Nah, jika dilihat dari gambar tersebut, kita itu dapat melihat ketika kucing itu memiliki warna bulu yang berbeda, namun tetapi tetap masih dalam satu jenis kucing yang sama, yaitu jenis kucing kampung. Pada kucing pertama ini, warna bulunya itu hitam dicampur putih, warna matanya abu-abu dan berbentuk bulat. Bentuk ekornya itu pendek. Sedangkan pada kucing yang kedua yang berwarna kuning dan dicampur warna putih. Nah, warna bola matanya itu agak biru dan dicampur hijau. Untuk bola mata yang besar, dan bola matanya itu besar, dan ekornya itu panjang dan membengkok. Nah, pada kucing yang ketiga, warna bulunya itu kuning dicampur dengan abu-abu dan putih. Warna bola matanya itu ialah abu-abu sedikit membiru, sedangkan bentuk ekornya itu pendek dan lurus. Nah, dari hasil pengamatan pratikum yang kedua tadi, pasti anak-anak sekalian bertanya, apa sih penyebab perbedaan karakteristik tersebut? Nah, penyebab perbedaan karakteristik tersebut itu dapat terjadi dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor keanekaragaman tingkat genetik. Nah, maksudnya di sini gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Yang kedua itu ada faktor keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini terbentuk dari keanekaragaman gen dan jenis, sehingga dapat digambarkan suatu urutan seperti gen menuju keanekaragaman gen, lalu keanekaragaman jenis, lalu keanekaragaman ekosistem. Nah, semua penyebab karakteristik tersebut itu juga dipengaruhi oleh keanekaragaman gen. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan pratikum tentang cakram genetika. Nah, setelah dilakukan kegiatan pengamatan pada pratikum ini, maka dapat disimpulkan bahwa variasi sifat fisik, fenotip,
pada manusia dapat teramati. Nah, variasi fenotip yang teramati yaitu meliputi susunan rambut, ibu jari, daun telinga, lipatan lidah, dan golongan darah. Nah, data yang diperoleh itu adalah ada 19 orang yang mempunyai rambut lurus, 21 orang mempunyai rambut keriting, 21 orang mempunyai jempol lurus, dan 19 orang memiliki jempol melengkung. Berdaun telinga bebas berjumlah 12 orang, 20 orang berdaun telinga melekat, dan 12 orang yang dapat melipati lidahnya, dan 20 orang itu tidak bisa melipat lidah. Nah, itu 92 yang diperoleh oleh Jalaluddin Akbar, sedangkan indeks yang paling rendah diperoleh oleh 6 orang yaitu Nurhani Afdilani, Dinda Safitri, Pinkan Deviana, Alpina Damayanti, Nurhaliza, dan Faradifa. Itulah kesimpulan praktikum Cakrab Genetika yang telah kita lakukan. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya jelaskan tentang praktikum kita pada hari ini. Untuk anak-anak boleh dipahami dan dipelajari lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap belajar dengan semangat. Dadah.